Obsesi adalah kata yang sangat-sangat menarik menurut gue. Menarik karena di beberapa pihak, kata obsesi itu punya konotasi yang kurang baik. Tapi di gue pribadi, obsesi itu justru sesuatu yang dibutuhkan dan harus diakui kadang absen di titik-titik di mana dia dibutuhkan. Kita sering dengar istilah kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Itu adalah kalimat yang menggambarkan bahwa bakat itu titik tolak yang baik gitu. Punya bakat itu baik. Tapi orang banyak yang berbakat tapi tidak diolah bakatnya dengan kerja keras. Sebaliknya kita ketemu sama orang nggak punya bakat tapi kerja keras, telaten, konsisten, persisten, dan akhirnya jadi sesuatu. Gue datang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB di Bandung. Jadi gue hidup selama 4,5 tahun bersama dengan orang-orang berbakat. Kadang-kadang kita bisa kagum sendiri dengan bakat yang kemudian diasah, ditempa dengan kerja keras, jadi sebuah karya yang kita bisa lihat dan kita bisa nikmati. Di sisi lain, kita suka termenung sendiri ngeliat, ini orang bakatnya mengagumkan, tapi cuman dia dan kita yang tahu bahwa ini orang punya bakat. Kenapa? Karena bakatnya itu nggak ditempa dengan kerja keras, sehingga bakatnya nggak jadi bentuk sesuatu yang kita bisa sepakati bersama-sama gitu, nggak jadi karya. Nah jadi punya bakat oke. Tapi kalau yang punya bakat nggak kerja keras, dia akan kalah dengan orang yang punya kerja keras. Nah tapi kalau bakat adalah titik tolaknya, kerja keras adalah yang akan membantu dia mengolah bakat tersebut. Tapi kerja keras itu juga butuh bensin. Kerja keras itu butuh alasan. Kerja keras itu butuh pemicu untuk terus kerja keras. Karena punya bakat oke, kerja keras oke. Tapi kalau seseorang ini hanya bersedia untuk kerja keras selama 1 tahun, abis itu kesediaannya untuk kerja keras itu hilang, nggak jadi apa-apa juga. Karena sesuatu itu butuh dibangun. Karya pun reputasi itu butuh dibangun. Kita nggak tahu nih berapa lama waktu ini dibutuhkan. Kita nggak punya bayangan kerja kerasnya mesti sampai kapan. Untuk kemudian bakat yang tadinya mentah, itu bisa jadi sesuatu. Gue pernah bilang di konten gue yang mana, gue lupa. Bakat itu kayak hantu. Kita ngerasa ngeliat, tapi kalau kita nggak buktiin, orang nggak bisa lihat itu. Cuma kita doang. Gue bisa ngeliat hantu gitu. Mana? Aduh ada gitu. Orang lain nggak ngeliat itu. Harus ada wujudnya untuk orang sepakat. Oh iya benar gitu. Jadi sayang aja kalau bakat nggak diisi kerja keras untuk jadi wujud. Nah, menjadi wujud itu butuh waktu. Apakah bensin yang akan memastikan seseorang bisa kerja keras terus? Obsesi. Obsesi untuk mencapai sesuatu. Orang bisa punya obsesi, negara pun bisa punya obsesi, bangsa punya obsesi. Orang Amerika tuh punya obsesi akan kebebasan. Kebebasan untuk menentukan, untuk berpendapat. Isu yang ada hubungannya dengan hak gua, atau kebebasan untuk bisa menjalankan hak gua itu selalu gede di Amerika Serikat. Negara-negara lain juga punya. Gue tuh selalu ngerasa orang Indonesia tuh obsesinya adalah mendunia. Dari lama tuh orang Indonesia tuh punya keinginan yang mendalam untuk dilihat sama dunia. Makanya setiap kali ada orang Indonesia yang kemudian muncul di luar negeri, berprestasi di luar negeri, kita tuh ikut kagum bareng-bareng gitu. Karena emang obsesi kita. Ini tuh sesuatu yang dekat sekali sama gue sebagai sebuah isu ya. Karena ya mungkin karena gue lulusan Seni Rupa dan Desain ITB, gue selalu merasa bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali pekarya-pekarya yang brilian, ada banyak sekali desain atau desainer atau visual artist atau animator yang levelnya tuh sebenarnya level dunia. Atau mungkin karena gue diberkahi kesempatan untuk keluar negeri. Setiap kali gue keliling dunia, kesan yang gue dapat tuh selalu sama. Kita tuh sebenarnya nggak kalah. Dan gue tahu ini udah sering lu denger. Lu pasti sering,
Indonesia tuh nggak kalah sama luar negeri, Indonesia tuh nggak kalah sama luar negeri. Agak susah untuk dipercaya oleh lu mungkin, karena dari Indonesia, kalau kita berpijak di Indonesia, kita tuh ngelihat, wah ini kalau dibilang Indonesia nggak kalah sama dunia, tapi kenyataannya adalah Indonesia nggak ada di kancah dunia tuh nggak ada. Nah jadi kan orang Indonesia jadi bingung ketika dibilang mana Indonesia katanya nggak kalah sama dunia, tapi di dunia nggak ada tuh. Indonesia adanya brand-brand luar negeri gitu. Tapi dia yang pernah keluar negeri akan sadar bahwa Indonesia nggak kalah. Dan kenapa sudut pandang itu muncul? Karena ketika di luar negeri kita bisa ngelihat lebih dekat brand-brand dan merek-merek yang mendunia tersebut, dan menyadari bahwa ternyata orang-orang di balik brand yang mendunia itu secara kolektif kualitasnya nggak beda sama kita, bener. Oh enggak, desainnya bagus, banyak di sini desainer bagus. Oh mereka juga jago marketing, di sini juga ada yang jago marketing. Makanya waktu tahun 2016, waktu di stand up comedy special gue yang judulnya Juru Bicara, gue banyak ngomongin soal udah waktunya kita menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan kepada kita. Artinya udah waktunya kita tuh ngincer pasar lain ketimbang kita jadi pasar di mata negara-negara lain. Karena kita nggak kalah. Beneran deh. Dan memang harus gue akuin, untuk bisa mendunia, ada platform, ada peluang yang mesti dimanfaatkan dengan optimal. Supaya kita bisa mendunia. Di setiap industri tuh selalu ada yang kayak gitu-gitu. Bahkan di level yang paling sederhana, kadang-kadang kita ngeliat ada band, ini band berbakat banget, lagunya bagus, tapi kok nggak meluncur gitu. Alasannya adalah karena kadang-kadang belum ketemu platform yang tepat. Kita sering dengar ada sebuah band, kemudian dia muncul di sebuah radio yang tepat, di acara yang tepat di radio tersebut, nyanyi cuma satu lagu, kemudian hidupnya berubah. Di industri fashion, terutama streetwear, platform itu namanya Agenda. Ada acara namanya The Agenda Show. Agenda Show ini disebutnya lebih gampang untuk digambarkan sebagai sebuah tempat di mana brand dan retailer ngumpul jadi satu. Biasanya brand-brand dari seluruh dunia datang ke Agenda untuk memperlihatkan produk-produk mereka kepada retailer-retailer dari seluruh dunia. Harapannya, ketika retailer ini suka dengan brandnya, brand itu akan dipasarkan ke seluruh dunia. The Agenda Show ini udah besar di mata penikmat fashion, terutama streetwear, dari lama. Mereka udah ada dari tahun 2003, si Agenda ini. Dan konsisten sampai dengan sekarang jadi tempat di mana brand dan retailer bersatu. Tahun ini, di Las Vegas, akan ada brand dari Indonesia yang terlibat di Agenda. Brandnya juga dekat sekali dengan gue. Namanya 3 Second. 3 Second itu sudah berdiri sekitar 2 dekade. Dan ketika gue kuliah di Bandung, gue ngeliat sendiri mereka di masa-masa ketika mereka lagi lahir dan tumbuh dan berkembang. Gue inget banget masa-masa ketika gue mondar-mandir Bandung dan gue ngeliat 3 Second. Sekarang gue kagum sama longevity-nya si 3 Second ini. Gue tuh selalu kagum sama, jangankan brand, sama restoran atau warung yang usianya panjang banget. Sebagai stand up comedian, kami tuh tahu bahwa lucu sekali itu gampang. Lucu terus, setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat. Untuk rentang waktu yang sangat panjang itu susah. Untuk konsisten punya karir panjang itu susah. Nah bayangin berbisnis gitu. Bayangin ngejalanin sesuatu yang, kalau stand up comedian mah sendirian. Ngejalanin brand tuh kolektif. Gue tuh selalu kagum ngelihat brand yang bisa punya usia panjang. 3 Second salah satunya. Dan apalagi 3 Second secara brand ya, udah begitu mengagumkan. Tumbuhnya udah begitu besar. Mereka udah sampai di tahap dari lokal jadi global. From local to global. Dan itu yang mereka coba untuk capai di Agenda Show ini. Bisa ada di Agenda Show aja menurut gue
menyenangkan, tapi lebih ke mengagumkan. Bisa terlibat di sana. Dan mereka datang dengan koleksi spesial, terutama karena mereka punya sebuah produk kolaborasi dengan visual artist yang namanya Muklai. Muklai sendiri adalah visual artist yang udah punya reputasi mengagumkan juga. Jadi ada visual artist yang udah punya reputasi, ada brand yang juga punya reputasi. Reputasi itu datang dari konsistensi mereka ngebangun apa yang mereka lakukan selama ini. Bareng dalam sebuah line of products, berangkat ke agenda. Menurut gue itu sesuatu yang keren. Sesuatu yang seandainya bisa, gue pengen lihat. Gue tuh selalu seneng ngelihat kita diterima sama dunia. Karena mungkin sebagai orang Indonesia, gue juga punya obsesi itu, obsesi mendunia gitu. Karena kita nggak kalah sebenarnya. Dan dengan si 3 Second ini hadir di agenda, harapannya agenda menjadi platform yang membantu 3 Second ini kemudian bisa dipasarkan di berbagai macam pasar di berbagai macam negara. Susah ya, buat gua tuh jadinya lebih personal. Lu mesti bayangin, gua kenal brand ini dari zaman gue anak kuliah. Tiba-tiba gua sekarang dewasa, ketemu sama mereka lagi atau setidaknya dapat informasi bahwa mereka akan hadir di Las Vegas. Menurut gue sesuatu yang admirable istilahnya, layak untuk dikagumi. Ketika ada seseorang atau sebuah brand dari Indonesia yang mulai masuk dalam fase bisnisnya mau menawarkan sesuatu kepada dunia, menurut gue ini yang kayak gini-gini nih yang harus mendapatkan dukungan dari kita. Karena gue yakin ketika 3 Second berhasil menjadi brand yang mendunia, dia membangkitkan mimpi dan cita-cita anak-anak muda. Lu mesti tahu bahwa di Indonesia ada banyak anak-anak muda yang juga punya cita-cita, yang jadi semakin percaya dengan cita-citanya ketika mereka ngeliat 3 Second mendunia. Tentu 3 Second datang dengan misi pribadi ya. Emang gue pengen punya sebuah brand yang mendunia gitu, from local to global. Tapi dengan mereka sadari atau tidak, kehadiran mereka di pentas dunia membangkitkan lagi mimpi anak-anak muda. Dan betapa mengagumkan bakat dari anak-anak muda ini. Sehingga kita tidak lagi dikenal sebagai sebuah pasar, tapi orang yang mencoba untuk menawarkan produknya ke pasar dunia. Semoga from local to global ini jadi sesuatu yang semakin jamak di Indonesia. Dan ketika itu terjadi, Indonesia udah jadi negara yang keren. Gue sih menyarankan untuk lo memantau perjalanannya 3 Second dalam rangka from local to global ini. Perjalanan mereka mendunia, proses dan progres mereka di agenda show. Karena gue yakin ada banyak yang kita bisa pelajari, tapi bukan cuma itu. Lu pernah ikut seneng lihat orang seneng nggak? Itu yang gue prediksi akan terjadi. Ikut seneng ngelihat orang seneng gitu. Jadi ketika kita ngikutin 3 Second dan kiprah mereka di agenda show, kebahagiaan mereka akan jadi kebahagiaan kita juga. Untuk teman-teman 3 Second, sukses. Gue nggak sabar untuk dengar kabar baik dari lu. Nggak sabar untuk mungkin suatu hari berkesempatan untuk menikmati produk kolaborasi antara Muklai dengan 3 Second. Tapi secara umum gue mendoakan yang terbaik dalam niat 3 Second menjadi pemain yang from local to global. Sukses terus.